Shalom, ketemu lagi bersama dengan saya Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Dan hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 3 ayat 18 demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Dan berdasarkan ayat firman Tuhan ini, judul renungan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Pengakuan iman pribadi sebagaimana telah dibahas kemarin, membawa kita kepada kehidupan baru dan menjadikan kita sebagai anak Allah yang hidup. Namun tentu setelah kelahiran, kita mengharapkan adanya pertumbuhan. Sebagaimana orang tua mengharapkan anaknya bertumbuh ke arah kedewasaan. Apa artinya menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus berarti mengalami proses pertumbuhan yang membuat orang percaya makin lama makin mirip atau makin serupa dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana agar kita menjadi serupa dengan Kristus? Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3:18 mengingatkan kita agar kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yesus juga memerintahkan kita untuk mengikuti teladannya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Berikut kita akan melihat pertumbuhan menjadi serupa dengan Kristus dalam beberapa hal. Pertama, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita bisa membaca dalam Filipi 2 ayat 5-8 yang berbicara tentang kenosis. Apa yang merupakan pikiran dan perasaan Kristus? Bahwa Kristus datang mengosongkan dirinya, taat sampai mati di salib, supaya manusia beroleh hidup. Yesus memikirkan manusia yang berdosa dan terhilang. Karena itulah dia mengundang kita. Dia berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan atau ketenangan, shalom atau irene kepadamu. Sebagaimana Kristus, maka kita juga harusnya memikirkan orang lain, turut merasakan apa yang menjadi pergumulan orang lain, sehingga kita tidak pernah menganggap remeh siapapun yang ada di sekitar kita. Tugas kita adalah menolong mereka, supaya mereka juga akhirnya mengenal Kristus. Yang kedua, memiliki cara hidup atau karakter seperti Kristus. Rasul Paulus memberikan penegasan, jangan lagi kamu hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sebagaimana Efesus 4 ayat 17-32. Maka dalam ayat itu dia menegaskan bahwa kamu yang sudah mengenal Kristus, kamu harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Segala sifat-sifat manusia lama atau cara hidup yang lama harus ditanggalkan. Tetapi hiduplah sebagaimana Kristus hidup. Hendaklah hidup kita dalam kasih mesra, dalam kebenaran, kekudusan, perkataan yang benar, pekerjaan yang baik, bahkan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, memiliki kesiapan untuk melayani, menderita, bahkan berkorban. Di dalam Yohanes 13 ayat 1-20 mengisahkan tentang pertemuan khusus antara Yesus dengan murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13, setelah Yesus membasuh kaki murid, lalu Yesus berkata, kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yesus rela melayani dengan rendah hati, dan bukan hanya itu, dia rela menderita, bahkan menjadi korban untuk menghapus dosa dunia. Hidup menjadi seperti Kristus dan mengikuti teladannya adalah hal yang esensial, bukan yang insidental. Bertumbuh serupa dengan Kristus merupakan proses seumur hidup. Sama halnya dengan pengudusan progresif atau pengudusan terus-menerus yang membawa kita
kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ingatlah baik-baik bahwa ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah dipisahkan dari dunia, dan kita sudah dikhususkan bagi Dia. Untuk apa? Untuk mengasihi Dia, untuk melayani Dia, supaya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dari hari ke hari, kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam pola pikir, di dalam karakter, bahkan di dalam teladan pelayanan tiap-tiap hari. Dalam kemuliaan yang semakin besar, kiranya Tuhan memberkati kita, dan kehidupan kita pun semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau berikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi supaya Engkau menolong kami, supaya tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih pendengar sekalian yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.